Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama C. Nathan. Nah, ini saya akan membahas ya kedua charger ini ya. Kedua charger ini serupa tapi tak sama loh, ya kan? Tapi kalau kita melihat dari fisik luarnya seperti yang sudah saya jelaskan waktu ketika unboxing ini ya. Ini sama persis ya, cuman ujungnya kepalanya aja ini untuk yang pencolokan ke listrikannya itu berbeda ya. Ini versi apa namanya versi luar ya, versi luar, sementara ini versi Indonesia ya. Ya, walaupun di luar juga ada menggunakan colokan seperti ini kelistrikannya ya, tapi ini dibalik ini tulisannya biar tidak kebalik. Nah, tapi ini sama persis ya bodinya loh ya, bodinya yang ini SDOTech ya, SDOTech ini ya, yang ini unit 100, sama-sama 120 watt tuh, lihat tuh ya kan, 120 watt. Dan ini ya sudah saya jelaskan ya, untuk bodinya itu sama persis ya, hanya di sini eh, colokannya sudah berbeda. Nah, terus ini sama, juga sama, hanya saja yang untuk unit sudah ada stempelnya, keterangan yang menjelaskan kalau ini USB A, kalau ini Type C ya. Sementara yang apa namanya ini SDOTech ini polosan gitu loh. Nah, terus ada yang bertanya mengenai beratnya. Saya sudah tunjukkan juga ya. Bentar, saya ambil sekali lagi ya. Jadi sudah saya tunjukkan sebenarnya kalau beratnya itu sama, sebenarnya sama. Nah, kita tunggu. Nah, ini nol ya. Ini SDOTech dulu ya. Ya, 100 ya, 100. 100 ini. Nah, ini kadang 100, kadang 101. Jadi bisa dibilang sama persis untuk beratnya. Nah, gitu loh ya. Sama persis untuk beratnya. Ya kalau kita bongkar ya jadi kita tahu ya kepastiannya. Ah, tapi kalau kita lakukan pengecekan keduanya itu berbeda. Berbeda dari segi protokol, susunan apa namanya? Susunan keluarnya daya dan port yang digunakan itu, misalkan contoh ya, kayak unit ini port C sama A itu bisa superfug ya, sementara kalau ini tidak bisa, salah satu yang bisa. Jadi sedikit saya jelaskan, kedua charger ini multi protokol ya. Jadi multi protokol udah jelas ya. Multi protokol itu jadi dia bisa untuk Mi Turbo, bisa untuk Vivo, bisa untuk VOOC, Super VOOC atau Infinix segala macam itu bisa ya, dengan satu kabel, satu charger seperti ini ya. Tapi hanya satu yang tadi saya katakan, kalau ini bisa untuk Super VOOC itu ada di port port A kalau tidak salah ya. Sebentar ya, kita coba ya, kita coba aja, kita coba langsung ya, kita coba langsung ya. Jadi ini saya pakai kabel bawaannya punyanya Oppo ya. Ini kabel resmi bawaannya punya Oppo. Ini kabelnya sampai saya tulisi seperti ini ya, supaya tidak keliru gitu loh ya. Nah, kita cobakan ya. Jadi biar kita melihat hasilnya ya. Nah, ini dia ya. Bisa superfug ya. Ini sebentar. Keterangannya jelas ya. Ada SFUG berjalan di atas 20 watt ya, di atas 20 watt ya. Saya perjelas lagi karena ini sudah berapa watt ya? Sudah berapa persen? 42% dan apa namanya? Pengecasannya baru masuk di atas 20 watt. Tapi yang keterangannya superfugnya sudah berjalan ya. Nah, ini kita menggunakan kabel bawaan resminya ya. Nah, sekarang untuk USB-C-nya, nah ini kita coba USB-C-nya ya. USB-C-nya saya pakai kabel punya OnePlus ya. OnePlus ini yang apa namanya? Khusus untuk superfug ya. Jadi khusus untuk superfug. Nah, jadi biar
biar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, ini kita coba. Biar kita tahu ada perbedaannya seperti apa. Nah, ini tidak muncul ini. Nah, ya kan? Karena di sini keterangannya tidak muncul ya. Keterangan SVOC-nya itu tidak muncul dan dia masuk hanya 13 watt. Ya, perbedaannya ya. Nah, ini saya contohkan lagi langsung ya. Langsung biar tahu perbedaannya. Ini colokin langsung gini ya. Nah, kita pindah langsung ya, split langsung ke unit ya. Untuk superVOC-nya bisa kita lihat nih. Jalan ya. Jalan ya. Makanya saya bilang serupa tapi tak sama. Ya, tuh bisa 27 watt ya. Ya kan? Walaupun keterangannya memang tidak ada. Memang biasa kalau namanya multi protokol itu seperti itu. Sekarang kita ke USB-A-nya. Nah, supaya kita dapat hasil untuk perbedaannya gitu loh ya. Perbedaannya ini. Nah, ini dia. Nah, ini kalau di USB-A itu muncul. Tuh. Bisa superVOC juga. Ya. Jadi kedua portnya perlu diingat ya. Ini tidak bisa untuk digunakan portnya secara bersamaan. Jadi bergantian ya. Nah, ini USB-C baik C maupun A itu bisa untuk superVOC. Tapi untuk Mi Turbo ya jelas bisa. Ini kita membahas yang superVOC, perbedaan-perbedaannya ya. Kalau kesamaannya sih sama. Nah, mengenai pengecekannya kita lihat untuk cek-ceknya ya. Nah, ini kita coba untuk pengecekan ya. Pengecekan di sini ya. Kita tes ya untuk perbedaannya biar kita dapat hasil perbedaannya ya. Nih. Di USB-A-nya itu seperti ini. Ya. Kita nanti bisa lihat hasilnya. Nah, ini malah tidak kedetek. Coba kita ke yang sini ya. Oh, malah tidak mau, sama-sama tidak mau. Berarti kita harus langsung. Paham ya? Langsung dari sini. Kita kan butuh USB-A-nya ya. Nah, ini dia. Nah, ini keluar ya. Ya, jelas ya. Protokolnya ke Huawei sama kalau saya tidak salah lupa ya. Dan di sini dia muncul untuk keterangan VOC superVOC. Nih perbedaannya nanti biar saya tunjukkan juga ya yang unit ya, perbedaannya di sini. Nih. Kita colokkan langsung aja ya. Nah, ini dia. Huawei-nya 100 watt sama. Ya kan? Oh iya sama ini. Sama persis. Nah, ya kan? Sama persis ya. Tapi hasilnya beda ya. Hasil di port C-nya. Sebentar, kita tes ya untuk C-nya ya. Kita tes untuk C-nya. Kita coba C-nya ya. Nih, tertera PD 120 watt ya. Ya kan? Nah, ini ada perbedaannya ya di sini ya. 120 watt kita pindah langsung ke sini les ya. Makanya saya perlu colokan dua gini supaya untuk kalau nanti ada perbandingan. Nah, ini dia. Dia munculnya 65 watt. Yang atas sendiri.
Tapi ke bawahnya semua sama. Ya kan? Nah, sama semua. Nah, itu loh perbedaannya. Jadi uh, silakan teman-teman mau menggunakan yang mana atau yang, kalau saran saya ya unit 120 watt ini ya. Kalau saran saya. Oh ya, untuk ke apa Mi Turbo sama ya. Kalau kalau Mi Turbo sama, semuanya sepertinya ya sih bisa digunakan ya. Bentar ya. Hasilnya kita lihat ya. Kalau kalau C-nya tidak bisa, kalau C-nya yang ini kita coba sama. Jadi dia kok CA. Nah, ini di komentarin sama Bang Ben ini nanti bakalan waduh ini. Nah, ini kalau kita pakai ini untuk C, sama-sama keduanya sama-sama bisa. Kita yang berbedakannya cuman hanya di super Fug-nya aja ya. Nah, ini bisa ya. Ya kan? Sementara kalau kita pindah ke sini ya, juga sama bisa ya. Nah, ya kan? Dulu sama ya. Wattnya juga yang ditarik sama. Nah, itulah perbedaannya di situ. Jadi perbedaannya dia di arah super Fug ya. Super Fug dari kedua charger ini. Jadi kalau kedua charger ini ya, walaupun tulisannya 120 watt, itu power delivery-nya hanya 65 watt ya. Ini kita lihat dari sini. Daya yang diambilnya ya. Nah, ini. Nih. Kelihatan ya. Berjalan. Nah, udah 69-70. Dia hanya berkisar di 65 watt. Sama seperti halnya yang unit ya. Kita coba pindah ya. Ini di sini, ini unit. Nih. Nah, ini udah mulai naik ya, 22. Nanti mentok 70. Nah, udah selesai. Ya. Pengecekannya gitu, ya. Jadi dia hanya berbatas di 65 watt, tidak bisa lebih untuk pengecasan power delivery. Tapi untuk apa namanya Superfug untuk Superfug sama apa namanya itu Mi Turbo itu bisa ya. Saya rasa di 120 watt itu bisa. Kalau terutama Mi Turbonya ya. Mi Turbonya itu bisa di 120 ya. 120 max loh ya. Bukan masuknya 120 ya. Jadi berbeda ya. Karena penjelasan di 120 max itu ya dia masuk hanya sekitar mungkin 60 apa 70 watt itu paling segitu. Nah, ini kita coba untuk yang ke Vivo ya. Vivo ini mungkin ada persamaan atau perbedaan ya. Jadi sudah lengkap jadi apa penjelasan ya untuk apa kedua charger ini. Ini saya akan gunakan di port C-nya ya. Port C-nya. Oke, ini dia akan masuk berapa watt ya? Ini Y100 ya. Nah, itu oh ini enggak bisa. Oh, bisa. Nah, ya ini betul ya. Apa? Bisa untuk pengecasan flash charge ya. Koma desimalnya tadi muncul ya. Ini yang S-Dotek ya. Nah, masuk 35 watt seperti ini. Nih, ya. Jadi jelas ya. Ya kan? Sekarang saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini. Nah, ini dia. Sebentar, kita tunggu koma desimal muncul ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Kita tunggu sejenak, dia masuk seperti sama persis 35 watt. 38. Wah, 40 loh malah ini 43, 45. Widih, ini keren makanya saya bilang kan. 45 watt loh ini. Tuh. 46. Wah.
Ya, jadi jelas ya. Kalau apa namanya, wah ini mantap banget ini. Bisa masuknya mantap sekali ini. 46 watt dibanding SDOTech. Makanya saya dari awal waktu apa namanya unboxing saya selalu memfokuskan punyanya unit ini ya. Makanya saya bilang ini istimewa. Benar-benar istimewa ya. Antara keduanya memang secara fisik dari luar memang sama persis ya, ukurannya, beratnya, eh, ceritanya, cerita daripada apa stikernya, ya namanya yang di luarnya 120 watt, sama-sama 120 watt, tapi isinya berbeda. Makanya saya bilang serupa tapi tak sama gitu loh ya. Makanya saya lebih mereferensikan punyanya apa namanya ini unit yang 120 watt. Masalah dalamnya ya memang kalau kita harus bongkar ya keduanya ya untuk membandingkannya. Tapi saya sih sayang kalau bagus itu kedua charger ini difungsikan sesuai dan bagus, nggak ada gunanya dibongkar gitu loh ya kan. Wong toh kita maunya hasilnya kok, sementara untuk yang unit ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi hasilnya loh. Kecuali seperti saya kemarin membongkar punyanya Xiaomi, ya tulisannya 90 watt tapi keluarnya berbeda, makanya saya bongkar. Ini loh, dalamnya itu seperti ini, makanya hasilnya tidak bisa optimal. Nah, tapi kalau ini sudah hasilnya bagus, pengecekannya bagus, pengecasannya bagus, penarikan dayanya juga bagus, ngapain dibongkar? Ya kan? Nah, kalau yang kayak Xiaomi kemarin memang dari awal saya sudah tahu kalau itu abal-abal. Makanya saya cocokkan dulu daya yang keluar seperti apa, protokolnya seperti apa, ternyata tidak sesuai semua. Akhirnya ya saya bongkar. Dan hasilnya seperti teman-teman lihat sendiri kan. Ada bongkahan thermal yang begitu tebal sekali supaya charger itu kelihatan berat gitu loh. Sementara komponennya ya sangat sangat ringkas dibandingkan ketika saya mencocokkan dengan punyanya originalnya Xiaomi. Kita kembali lagi ke sini. Jadi secara kesimpulan untuk unit yang 120 watt ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mencari charger-charger yang bisa multi protokol ya. Untuk pengecasan ke laptop bisa ya. Saya sudah mencoba untuk ngecas laptop saya dan sudah saya coba. Itu bisa. Soal panas suhu wajar ya, karena kalau kita menggunakan charger yang membutuhkan daya besar, ya kan, apalagi keluar sampai wattnya tinggi, itu pasti panas. Ya, jangan berharap minta yang dingin, nanti bingung. Loh, kok charger saya kayak nggak ngisi ya? Nggak ada panasnya, nanti bingung. Kok kayak nggak ngisi? Dilihat ternyata nggak ngisi. Yang kalau nggak ada panasnya, ya gimana mau ngisi? Karena arus dari listrik AC dirubah ke DC, itu pasti di sini ada kumparan, perubahan suhu yang membuat menjadi panas. Tapi ketika dia ada pembuangan, otomatis casingnya ini jadi panas. Itu yang benar. Lah kalau ada panas di dalam tapi nggak ada pembuangan, nanti jeblok gimana coba? Iya kan? Itu loh maksud saya. Jadi kalau panasnya wajar ya masih tidak masalah. Tapi kalau panas dipegang sini terus bisa apa namanya masak Indomie, nah itu baru intermezzo ini ya. Ya, jadi panas itu wajar. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai perbedaan SDOTech dan unit 120 watt ini. Dan saya merekomendasikan punya unit yang 120 watt ini bagi teman-teman yang membutuhkan charger-charger yang multi protokol. Ya, jadi paham ya, multi protokol sudah tahu keperluannya seperti apa. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya.
Thank you.